harus memberikan suatu masukan-masukan, baik dia itu nasihat, baik dia itu kritikan, maupun dia itu ya sudah percaya penuh dengan beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah menjalankan amanah dengan baik. Terus ada lagi Ki? Alhamdulillah aku pun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilal malam sana innaka la kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat Mas Karyo, Kang Mas Guru Adin, Ketua PSS Cabang Banten, Master dan Mbakter dimanapun berada, saudara-saudaraku YouTuber, netizen dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan suatu penjelasan atau pengajian tentang mengkaji keilmuan dari Padepokan Sendang Sejagat yang diajarkan oleh guru kita Mas Karyo, yang mana kita sudah mengambil keijazahan dari keilmuan tersebut. Langsung pada pokoknya aja langsung ya. Pada saat kita mengambil pengijazahan keilmuan di Padepokan Sendang Sejagat, terutama di Padepokan Sendang Sejagat yang dipimpin oleh dibina oleh guru kita Mas Karyo, itu kalau pengambilan ijazah seperti kita seseorang yang memberikan kita sebuah rokok. Nah, rokok ini ada pro dan kontra. Nah, ada pro dan kontra. Ini ada rokok ya, pro dan kontra. Yang sebelah kanan pro, yang sebelah kiri pro. Guru kita Mas Karyo, Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat, memberikan pengijazahan ada 6 dari apa yang kita tawasulkan. Nah, saya ambil salah satunya, ibaratnya contoh, ibaratnya 3 yang pro rokok, 3 orang yang kontra dengan rokok. Yang pertama datang satu yang pro dengan rokok. Dia datang kepada guru kita Mas Karyo, langsung diberikan oleh sama guru kita Mas Karyo sebungkus rokok. Langsung diterima sama dia, dia langsung menyatakan, wah enak nih, mantap merokoknya. Lebih mantap lagi dengan ada kopinya. Dia dikasih langsung berargumen langsung memberikan pendapat. Ini yang pro. Nah, lalu datang lagi yang kontra dengan rokok. Dia datang, dia ketemu dengan guru kita Mas Karyo, dia kasih guru kita tuh memberikan rokok sebungkus. Dia terima, langsung dia komennya beda. Dia menyatakan, waduh, ini kan saya nggak boleh merokok, bagi saya rokok haram, bagi saya begini. Akhirnya timbulnya dia merasa bahwa nggak beres ini Mas Karyo. Nah, orang akan berpendapat seperti itu yang kontra pertama. Karena dia pergi. Nah, kalau yang pertama yang pro tadi, dia sudah diberikan rokok, dia ditaruh, dia isap rokoknya. Yang kedua, datang lagi yang pro menemui guru kita.
dikasih dengan rokok yang sebungkus, dengan merek yang sama, dengan kualitas kuantitas yang sama. Diterimalah rokok itu yang pro. Oh, terima kasih. Diambillah rokok itu, tapi dia berkomentar, aduh, rokoknya rokok yang ada filternya, sedangkan saya merokoknya yang kretek. Begitu, udah berkomentar. Nah, sedangkan yang kontra rokok datang juga. Tadi smoking, dia datang, diberikan juga sama oleh guru kita, Mama Karyo, rokok sebungkus, merek yang sama, kualitas yang sama, kuantitas yang sama, nggak ada bedanya. Dikasih, diterima sama dia. Wah, apa rokok nih? Ini kalau rokok apa enaknya gimana ya gitu. Tapi saya rokoknya ini rokok kretek, bukan rokok filter seperti yang tadi saya katakan itu. Seperti apa ya? Tapi saya coba isap. Dia coba isap rokok itu. Nah, datang yang pro yang kedua. Datang pro kedua dikasih juga sama oleh guru kita, Mas Karyo. Rokok sebungkus dengan merek yang sama, kualitas yang sama, kuantitas yang sama. Diterima sama dia. Dia bingung. Aduh, saya kan nggak merokok, tapi nggak apa-apa deh, saya terima rokoknya. Nanti mungkin suatu saat rokok ini bermanfaat buat yang lain, sedangkan saya tidak merokok. Oh, mungkin guru Mas Karyo ini memberikan saya untuk saya bersedekah. Nah, akhirnya diterima mang itu. Nah, datang yang ketiga, yang pro rokok. Datang diberikan juga oleh guru kita, Mas Karyo, rokok yang sama, sebungkus, dalam keadaan baru, kualitas dan kuantitas yang sama. Dia terima, dia ambil, dia buka, dia ambil 3 batang. Dia lihat, nah, dia perhatikan. Datanglah yang kontra rokok ketiga. Dikasih juga sama oleh guru kita, rokok sebungkus. Dia ambil, dia pegang. Saya bukan perokok, tapi memang saya merokok, saya senang dengan rokok. Jadi kalau saya mau merokok ya, saya lagi mood, lagi senang, lagi ini, baru saya merokok. Jadi saya bukan pecandu rokok, bukan saya perokok, begitu seperti itulah. Nah, dari ketiga ini, pro dan kontra, kita bisa dapat mengkaji. Yang pro rokok, dia ambil 3 batang, dia perhatikan, dia kaji. Guru Mas Karyo memberikan saya rokok ini. Akhirnya saya bisa rokok ini. Rokok ini memang betul kata tadi yang pertama, bahwa kalau ada kopi ini, wah, saya harus cari kopi, saya harus cari teh atau permen supaya bisa saya nikmatin. Seperti apa sih nikmatnya rokok? Nah, dia pelajari, dia pahami, dia pelajari itu rokok, akhirnya dia dapatkan sejak teh atau apa. Setelah dia itu, dia isap rokoknya. Oh, ternyata nikmat. Saya nikmat rokok ini saya isap. Dengan kalau sudah saya minum kopi, teh atau permen. Ini yang pro ya, saya bicarakan yang pro dulu. Nah, pro yang kedua mengatakan bahwa dia langsung isap aja. Dia langsung isap santai dengan nikmatnya gitu. Nah, yang pertama, pro yang pertama yang minta kopi segala itu sibuk nyari guru kita, mana ya ini kalau bisa ada kopinya nih, ada tehnya nih, ada kuenya nih, ada macam-macam. Nah, seperti itu. Akhirnya yang ketiga, setelah dia isap, dia buang. Dia ambil rokok lagi sebatang. Dia perhatikan, bagaimana jika rokok yang dibeli oleh guru kita, guru Mas Karyo, habis nih. Habis, saya nggak bisa merokok lagi. Ini nikmat rokoknya. Bagaimana, harus seperti apa ini? Akhirnya itu rokok dipatahkan. Coba dia isap rokoknya tersebut tanpa filter. Dia isap, oh nikmat juga ternyata.
Coba tadi saya isap, ada filternya, nikmat. Saya buang filternya, nikmat. Karena menghayati dan dia memahami. Dia buang rokok itu, diambil rokok yang ketiga. Kenapa nikmat? Kenapa makruh rokok ini? Dia buka rokok itu dalamnya. Oh, tembakau. Ternyata Allah menciptakan tembakau, Allah menciptakan sesuatunya tidak ada yang tidak bermanfaat. Namun dimanfaatkannya jangan berlebihan. Dia tidak berlebihan, berarti saya membutuhkan nikotin secukupnya dalam tubuh saya untuk ketahanan tubuh saya. Namun jika rokok saya ini habis, bagaimana saya harus mendapatkannya? Saya harus membuatnya. Dan dari mana bahannya? Kembali lagi, oh iya, saya diberikan oleh guru saya Mas Karyo, maka bahannya ada di sana semua. Saya bertanya, yang ketiga nih bertanya, guru, ada nggak tembakonya doang? Ada. Guru, Mas Karyo, ada nggak kertasnya doang buat bungkus rokoknya? Ada. Guru, ada nggak filternya buat rokok? Ada. Guru, ada nggak lemnya? Ada. Guru, ada nggak korek apinya? Ada. Mau seperti apa jenisnya korek api itu? Nah, itu ditawarkan dengan sambil senyum. Kalau yang kedua, pro kedua, dia bingung. Dia isap aja santai, dia nikmati. Nah, dia nikmati, dia tidak berpikir bahwa suatu saat nanti rokok itu akan habis. Seperti itu. Yang pertama, pro yang pertama, dia masih sibuk. Ya, masih sibuk karena dia pecandu berat ibaratnya. Harus ada rokok nih, enak, ada kopi nih, ada teh nih, wah ada begini, habis makan apa lagi nih, seperti itu. Nah, sedangkan yang pro yang ketiga, dia masih sibuk mengkajinya. Jika kehabisan, saya mau minta lagi kepada guru Mas Karyo rokok sebungkus, nggak mungkin, karena dia waktunya sibuk, waktunya dia keluarga, mengurus yang lain. Saya cara mengolahnya menjadi rokok, sebatang rokok seperti apa? Maka guru Mas Karyo diberikan jabarannya lewat grup FB, dari WhatsApp dan yang lainnya yang sudah melakukan, sudah membuat itu rokok. Nah, sedangkan yang kontra, rokok yang pertama, yang kontra pertama, dia sibuk pergi kemana saja menyebarkan, oh ini kagak bener ini, Mas Karyo kagak bener ini, masa saya datang dikasih rokok, orang saya mau ngambil begini-begini, kalau saya dikasih rokok, rokok buat saya haram, sibuk ngomong dong macam-macam bla 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 macam seperti itu. Dia tidak mengkaji. Sedangkan yang kedua, kontra yang kedua, dia katakan bahwa rokok ini apa ya, saya nggak merokok, tapi saya tidak menghukum rokok ini. Baiklah, nanti suatu saat saya akan sedekah pada orang yang perokok, entah dia berikan sebungkus, entah dia berikan sebatang-sebatang. Nah, sedangkan kontra yang ketiga, dia merokok, dia tidak menghukum rokok, dia bukan perokok, tapi dia merokok kalau dia lagi enjoy, lagi nikmat, lagi merasa senang hati, baru dia merokok. Nah, itulah kajiannya bagi saya untuk mengkaji suatu keilmuan. Jadi keilmuan itu kita kaji lebih dalam. Guru kita Mas Karyo menyatakan bahwa yuk kita kaji lebih dalam. Kalau guru Mas Karyo memberikan pembelajaran, memberikan wiritan, nggak mungkin semuanya dijabarkan semua. Banyak nanti status-status itu yang diberikan, banyak sekali. Ilmu-ilmu itu banyak yang diberikan. Dan akan sibuk seperti itu. Kalau dia sibuk dalam hal seperti itu, bagaimana dengan keluarga guru kita, saudara-saudara kita, padepokannya, padepokan kita, seperti itu. Nah, kita mengkaji sesuai dengan kemampuan kita. Nah, pro yang perokok ketiga yang sedang mengkaji, akhirnya dia memvonis, air rokok kamu akan aku gunakan, akan aku manfaatkan, dan kamu jadi budakku, bukan aku jadi budakmu. Pada saat aku butuhkan, maka kamu akan kuhisap. Jika tidak, aku tidak akan menghisapnya. Namun, saya tidak akan pernah ganti rokok ini, sejenis apapun, apa yang sudah diberikan oleh guru saya, rokok inilah yang akan saya hisap dan saya gunakan. Ya, itu kajian cara mengkaji ilmu. Nah, di sini juga saya menyatakan seperti itu. Saya seperti itu. Saya kaji, saya mengembangkan, bukan berkembang. Saya mengembangkan keilmuan dari 1 wirid, 2 wirid, 3 wirid, yang juga dibimbing oleh guru kita, guru Kang Mas, guru Adin.
Ketua PSS Cabang Banten. Setiap pelatihan kita di sana berlatih bersama, canda tawa bersama, ngopi bersama, itu di sana. Jadi kalau ada yang bicara tentang saya, bahwa mengatakan saya bilang di PS Banten tuh kerjanya ngobrol doang. Ya bagaimana saya bisa menyatakan seperti itu, sedangkan saya dengan yang lain, master yang lain beserta guru Kang Mas Guru Adit mempraktekkan berlatih bersama di situ. Setelah itu baru kita ngobrol. Ya, itu yang pertama saya alami. Namun saya sikapi dengan bijak, tidak maji masalah seperti itu. Jadi ada yang menyatakan bahwa saya mengucapkan, memberikan bahwa di CBS Cabang Banten itu kerjanya hanya ngobrol aja, tidak ada praktek. Kang Mas Guru Adin udah berkali-kali nggak bosan-bosan. Kang Mas mau apa? Kang Mas mau latihan apa? Akhirnya ya mungkin lelah juga, ya menunggu master mbak yang datang, master mas terhormat disingkat master, mbak terhormat disingkat mbak itu baru akhirnya didiamkan. Maunya apa? Latihan bareng, ya silakan. Seperti itu. Makanya saya senang dan rindu sekali untuk berlatih bersama dengan Kang Mas Guru Adin dan yang lainnya di PSS Cabang Banten. Yang kedua yang saya alami lagi dari kajian semua, pada saat saya ingin membuat channel Mandor PSS, itu ada yang menyatakan bahwa saya membuka praktek pelatihan, sedangkan tempat sarana saya nggak mendukung. Jadi saya diamkan, saya sikapi, nanti insya Allah akan tahu, Allah akan memberitahu bahwa sesungguhnya seperti ini. Dan yang ketiga lagi, bagi saya, ini saya menggelisahkan hati. Ya, ada satu master hormat itu menghubungi saya via Japri, bahwa katakan, Pak Haji, itu kok ada yang diijazahkan? Kok saya enggak? Pak Haji udah membantu saya, membimbing saya, mengingatkan saya apa yang diajaran keilmuan PSS sehingga saya bisa mengobati orang tua saya, saudara saya. Kok saya enggak? Saya kembali lagi, Kang Mas, siapa yang mengijazahkan? Saya bukan seorang guru dan bukan seorang guru. Saya hanya seorang guru dalam keluarga kecil saya. Saya seorang guru hanya di keluarga kecil saya. Saya bukan seorang guru. Saya seorang santri juga. Saya tidak bisa mengijazahkan. Nah itu seperti itu udah di grup. Sikapilah dengan bijak Kang Mas. Mungkin dia ingin menyampaikan rasa senangnya, rasa sukanya dengan channel saya, dengan konten saya, sehingga dia mengutarakan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi yang jelas tidak ada pengijazahan di tempat saya, tidak ada. Ya, saya nggak pernah mengijazahkan. Saya hanya berbagi, mengembangkan keilmuan PSS, dan mengembangkannya itu. Setelah itu saya merasakan, saya berbagi kepada orang-orang yang dekat sama saya dan orang-orang yang saya pahami karakternya, sifatnya. Orang ini bisa membawa amanah, orang ini bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat kepada sesama. Saya praktekkan ini, coba loh, ini lembaran ini saya susun buat seperti ini, saya berikan berbagi pengalaman praktek. Jadi tidak ada pengijazahan. Namun ada yang menyikapi itu langsung memvonis, Pak Haji Maulana mengijazahkan begini-begini, seperti ini, mengijazahkan keilmuan seperti ini. Ya. Kang Mas yang terhormat, Master Mbak Ter yang terhormat disingkat Mbak Ter, kalau saya mengijazahkan lewat konten, saya mengijazahkan, saya berarti seorang guru. Saya bukan seorang guru, jangankan panggil guru, saya dipanggil Ustadz aja saya kagak mau, berat. Saya belum sanggup dan tidak sanggup jadi guru. Jadi ada yang menyikapi katanya di grup. Sayangnya memang di grup itu, di grup ini saya tidak jarang membuka. Jadi saya selalu clear chat. Banyak kan yang japri ke saya. Akhirnya dia menyatakan bahwa, wah ya ini begini, menyebarkan dan tidak mengkaji dengan bijak. Dia utarakan bahwa dia merasa diijazahkan. Saya pada saat melakukan live yang pertama itu tentang sugesti dan hipnotis. Pada saat itu ada yang japri, saya kurang sehat begini, minta tolong dibantu diobati. Oke, saya coba mengobati jarak jauh. Maka saya suruh siapkan dia air putih.
lalu saya siapkan dia air putih, dia manfaatkan air putih, semoga bermanfaat. Itu untuk pengobatan jarak jauh. Maka konten yang kedua, saya melakukan konten pengobatan jarak jauh. Seperti itu Kang Mas, yang benar ya. Saudara-saudaraku semuanya yang dimanapun berada, Guru Mamas Karyo yang saya hormati, Kang Mas Guru Adin Ketua PSS Cabang Mati yang saya hormati, Master dan Mbak dimanapun berada, YouTuber, netizen pun yang berada, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di tempat saya di Mandor PSS tidak ada latihan bersama kecuali silaturahmi, datang silaturahmi, dan kalau memang dekat itu bisa kita saling mengkaji dan mengingatkan. Yang kedua adalah saya tidak pernah namanya melakukan pengijazahan, ya, tidak. Kalau saya melakukan pengijazahan, apalagi di dalam konten, backgroundnya itu masih padepokan sedang sejagat dan masih membawa padepokan sedang sejagat, saya berarti tidak ada etika dan saya tidak ada adab. Apalagi saya seorang admin dalam grup. Nah, seperti itu. Saya menjunjung tinggi adab dan etika dan menjaga amanah dari Guru Mamas Karyo dan Kang Mas Guru Adin. Terutama saya diamanahkan jadi admin dan diamanahkan sesuatunya. Saya jaga amanah itu dengan baik. Namun saya tahu, saya sikapi dengan bijak. Semakin kuat saya jaga amanah, semakin kuat goncangannya. Walaupun goncangan itu dari orang yang saya kenal. Jadi saya tekankan bahwa tempat saya tidak ada latihan bersama, tapi untuk silaturahmi, monggo sedulur-sedulurku silakan untuk mengkaji seputaran ilmuwan PSS. Yang kedua, tidak ada namanya pengijazahan. Saya masih menjunjung tinggi adab, saya masih menjunjung etika. Saya tidak mau seperti yang lainnya. Jadi saya tegaskan, sikapi sesuatu yang bijak. Saya baru mau naik tahap kedua adalah memberikan, membagi, bukan menggurui, membagi pengalaman saya. Dan saya membagi kepada orang terdekat saya yang saya kenal lebih dekat. Bagaimana pengobatan dari jauh, baru saya berikan. Dan yang kedua, alhamdulillah ada hasilnya. Itu yang saya berikan, bukan pengijazahan. Mungkin master itu mengatakan melakukan pengijazahan, dia ingin mengucapkan rasa terima kasih. Namun kalimat dan kata-katanya dia bingung kalimat apa. Dia katakanlah pengijazahan, bukan pengijazahan. Saya bukan seorang guru dan saya tidak mau jadi seorang guru. Saya hanya jadi seorang guru di keluarga kecil saya. Seperti itu, Mas, mudah-mudahan PPKM ini bisa cepat dibuka kembali dan pandemi ini cepat hilang di muka bumi Nusantara tercinta ini, kita dapat berkumpul kembali. Namun di sini ada yang saya ingatkan kembali, beberapa saya mendapatkan petunjuk-petunjuk bahwa saya banyak petunjuk baik dari yang lain seperti ini, bahwa kamu seperti ini, maka ada yang datang ke ruhun saya mengatakan, teruslah berbagi Kang Mas, jangan menyerah. Saya tidak akan menyerah karena saya masih sayang dan cinta. Dan saya tetap sayang dan cinta kepada guru Padepokan Sedang Sejagat Mamas Karyo dan Padepokan Sedang Sejagat. Saya belum bisa memberikan apa-apa, makanya saya tidak pernah saya selalu berprinsip kepada John F. Kennedy. John F. Kennedy mengatakan bahwa jangan pernah kamu bertanya kepada negaramu apa yang negaramu berikan, dan bertanyalah pada dirimu apa yang kamu berikan kepada negaramu. Di sini saya rubah sedikit. Janganlah kamu bertanya kepada Padepokan Sedang Sejagat apa yang diberikan kepada Padepokan Sejagat kepada kita atau guru kita kepada kita, tapi kita berikanlah kepada guru kita atau Padepokan Sedang Sejagat agar lebih berkembang. Dan kita jaga guru kita Mamas Karyo dan guru-guru lainnya. Seperti itu Kang Mas. Jadi saya terus termotivasi, jadi saya terus karena memang ada beberapa hal yang hadir memberikan saya semangat, jangan kecewa terus. Jadi saya selalu menyikapi hal-hal yang sesuatunya tentang hal negatif tentang diri saya menyikapinya dengan bijak dan senyum. Insya Allah, Allah akan menunjukkan sesuatu yang benar.
Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wasallah innallaha ma'abisabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah dekat pada orang-orang yang sabar. Makanya saya bersabar dan terus berbagi pengalaman-pengalaman saya. Yang terakhir adalah bahwa saya memberikan amanah dari tarun-tarun saya semuanya, dari saudara-saudara saya semuanya, baik dari tim reaksi cepat, baik dari tim potensi siaga bencana. Untuk saudara-saudaraku semuanya pun dimanapun berada, tingkatkanlah iman dan takwa kita, kuatkanlah ibadah, perbanyaklah sedekah. Bumi ini sudah tua. Kita mudah-mudahan apa yang sudah kita prediksikan, baik secara spiritual maupun tidak, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Itu yang kita harapkan. Saya sering dijumpai hampir tiap malam, dan beberapa hari saya tidak bisa tidur. Dan terakhir, saya baru tadi malam Jumat saya mau tidur, saya dibangunkan untuk mempertegas hal ini, bahwa sesuatunya di tempat saya dipertegas kembali. Tidak ada tempat pelatihan. Saya tidak pernah berbicara bahwa di Banten kalau latihan cuma ngobrol doang. Tidak. Yang ketiga, apalagi pengijazahan. Sikapilah sesuatunya dengan bijak. Dan saya salut dengan master yang selalu menjawab ke saya. Dia bijak, dia langsung bertanya kepada saya, tidak mendengarkan kepada yang lain, tidak langsung mendengar, menelan, langsung menilai dan memvonis, tapi tidak melihat kenyataannya. Di tempat saya mengembangkan amalan PSS yang diberikan oleh guru Mamas Karyo, saya kembangkan. Wirid 1 untuk apa sih? Wirid 2 untuk apa sih? Terus sampai wirid 6. Apanya fokus ini saja? Tidak. Maka seperti rokok itu, saya belah, saya buat sendiri jadi tembakau, jadi merek apa dia? Jadi rasa apa dia? Seperti itu. Nah, itulah saya memberikan suatu kajian keilmuan. Kajian keilmuan yang sudah diberikan oleh guru kita Mamas Karyo, yang dibimbing dan belajar praktek bersama dengan Kang Mas Guru Adin PSS Cabang Banten. Hanya itu yang saya pegang. 2, lain 3. Yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya dibilang seorang guru, saya bukan seorang guru. Saya hanya guru di keluarga kecil saya. Saya hanya berbagi apa yang saya praktekkan, apa yang saya kaji, saya kembangkan keilmuan PSS. Saya berhasil, dia datang suatu rami, saya langsung memberikannya. Begini loh, kalau saya seperti ini, coba praktekkan. Seperti itu. Dan saya sekarang lagi mencoba melatih dari sesepuh pada bawah sedang sejagat, menganjurkan saya untuk coba mengobati jarak jauh. Bisa nggak? Nah, saya coba. Mohon maaf. Seperti itu. Saya rasa itu aja. Kalau memang ada kurangnya, saya mohon maaf. Jika saya ada khilafnya, saya mohon maaf. Sesuatu yang kekurangan dan tidak baik, itulah diri saya. Saya belum bisa apa-apa, apalagi melakukan pengijazahan. Saya belum mengerti, belum paham. Yang saya pahami bagaimana saya mensejahterakan keluarga kecil saya, mensejahterakan anak kecil saya, mensejahterakan orang-orang sekitar saya, mensejahterakan guru-guru saya. Seperti itu. Dan jika memang ada yang baiknya dan benarnya, dan itu semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pesan saya, belajarlah kita menjadi lebih bijak. Sesuatunya sikapilah kita lebih bijak. Apapun yang didapat, sikapi terlebih dahulu dengan positive thinking, dengan bijak. Lalu kalau kita penasaran, tanya yang bersangkutan. Seperti itu. Saya sekali lagi menyampaikan, kajilah apa yang guru kita Mamas Karyo sampaikan. Berkreasilah, kajilah ilmu itu. Karena guru Mamas Karyo nggak mungkin dia semua mengkaji itu semua. Kalau seperti itu, master dan bater nggak tahu dari A sampai Z, nggak tahu rokok itu isinya apa, manfaatnya apa, terbuat dari apa, nggak tahu. Tapi kalau kita mengkaji, guru kita memberikan, seorang guru biasanya memberikan simpel, murid akan mengkaji lebih dalam. Seperti itu.
Saya rasa lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam persaudaraan sedunia. Sekali lagi salam santun, salam hormat saya kepada seluruh master dan batar dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.